Ada kabar terbaru dari Bapak Anies Baswedan yang kembali dibanding-bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini tidak terlepas dari bagaimana tempo lalu Bapak Anies Baswedan yang mendeklarasikan atau dideklarasikan oleh Partai Buruh, bukan Partai Buruh, Partai Gerakan Rakyat sebagai calon presiden di periode ke depan. Nah, di sisi yang lain, banyak juga masyarakat yang memberikan komentar-komentar di dalam postingan-postingan yang ada Kang Deddy Mulyadi di sana, bahwa KDM for presiden di periode berikutnya. Sehingga kita bisa melihat algoritmanya antara Bapak Anies Baswedan dengan Kang Deddy Mulyadi sekarang terhubung. Nah, cuma nanti akan saya tampilkan beberapa karya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Itu ternyata memang pantas dan layak mendapatkan atensi publik karena dari infrastruktur, di mana ini salah satu menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam hal pembangunan, karena jalan juga akses, usaha lancar, bisnis lancar karena jalannya lancar. Tertib juga, nah itu juga mengajarkan masyarakatnya untuk tertib, sehingga ini akan bisa berimplikasi kepada banyak hal. Gitu. Coba kita lihat dulu bagaimana hal-hal yang dapat kita saksikan di sini sebelum nanti kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai Bapak Anies Baswedan dengan Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Silakan. Kemarin itu Pak SBY menggelar open house halal bihalal dan tidak mengundang Anies Rashid Baswedan. Catat, tidak mengundang Anies Rashid Baswedan. Lalu tiba-tiba Anies datang. Ya, sebagai tuan rumah tentu akan memuliakan tamu-tamu yang datang, siapapun itu orangnya, meskipun orang yang telah membuat sakit Bapak SBY dan AHY kala pertengkaran Pilpres lalu. Saya menjadi mikir, nih Anies datang ke Cikeas, ke open house SBY, motifnya apa ya? Kalau motif ingin bersalaman, silaturahmi, maaf-maafan di momen Idul Fitri, ya baik. Tapi kalau mau motifnya politik, di saat Idul Fitri ini kelewatan banget. Hasrat politiknya tidak bisa dibendung, sehingga momen sakral suci maaf-maafan Idul Fitri dijadikan momentum untuk ambisi politiknya. Ini kan luar biasa memang. Era orang kemudian menilai menjadi sangat muak sekali kepada Anies Rashid Baswedan dengan seluruh tingkah lakunya. Ya, parah. Momen Idul Fitri dijadikan momentum, kesempatan untuk berenang, melancarkan agenda politiknya. Anies, saya baik. Coba kita baca beritanya dari Demokrat yang mengaku tidak mengundang Anies kok. Ya, tapi ya dia datang sendiri. Mudah-mudahan motifnya tulus, ikhlas, bener-bener ingin minta maaf. Silaturahmi di momen Idul Fitri, bukan motif yang lain. Tapi ya namanya orang politik, apalagi kemarin seperti apa situasinya, sekarang tiba-tiba seperti ini, susah kalau kita menganggap ini momen yang ya biasa aja, tanpa ada motif politik di belakangnya. Kita coba baca nih, tamu tadi undang. Kasihan sekali Bapak Anies Baswedan. Hidup rakyat. Demokrat ungkap panitia halal bihalal SBY tak undang Anies. Ex-Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyambangi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Wasekjen Demokrat Renanda Bakhtiar mengatakan pihak panitia acara halal bihalal tak mengundang Anies, tetapi tuan rumah tetap memperlakukan setiap tamu dengan baik.
Panitia tidak mengundang, namun layaknya tuan rumah yang baik, siapapun yang datang, kami perlakukan dengan baik, kata Renanda kepada wartawan. Dan lucunya di bawahnya ada komentar-komentar anak abah. Katanya ini menuduh bahwa Renanda ini adalah termul. Kenapa? Karena narasi-narasinya katanya seperti benci banget kepada Anies Baswedan. Padahal fakta itu bisa diungkapkan bahwa panitia itu tidak mengundang Anies, cuma Anies ya datang sendirinya. Supaya jelas gitu loh. Harus diungkapkan, bukan tanda benci. Fakta itu mesti diungkap ke publik. Renanda menyebut tak ada perbincangan antara Anies, SBY, dan Ketum Demokrat AHY dalam pertemuan itu. Ia mengatakan ketiganya hanya bersalaman. Tidak ada perbincangan, hanya ketika Anies datang dan menghampiri Mas AHY dan Pak SBY, mereka bersalaman, itu saja. SBY menggelar halal bihalal di kediamannya Cikeas. Sejumlah tokoh hadir dari putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yani Wahid, hingga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Momen acara halal bihalal itu diunggah di akun Instagram staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Mary Rian ya, pada Minggu, dalam keterangannya Mary menuliskan foto-foto yang diunggah itu saat momen lebaran di Cikeas. Ada beberapa momentum yang diunggah, salah satunya momen Anies mengobrol dengan SBY dan AHY. Oke. Kita lihat nih komentar-komentar. Jangan-jangan Renanda adalah salah satu termul yang berada di bintang Mercy. Dari bicaranya seperti membenci Mas Anies. Masa iya seorang mantan gubernur dan mantan menteri SBY juga AHY tidak mengenalnya dan tidak mengundangnya. Kemudian Mas Anies, masa nggak ngerti sih? Ini acara kumpul-kumpul Partai Demokrat yang undangannya khusus untuk kader partai dan teman yang punya pemikiran politik sama. Bukan acara keluarga SBY. Yang beda pikiran politik pasti tak diundang. Tak diundang tapi datang itu namanya nggak tahu malu. Kehadirannya bikin suasana jadi tak nyaman bagi yang hadir. Janji gak nyalon, ingkar. Janji pilih AHY, ingkar lagi. Gak diundang, datang. Gak tahu malu ya, Mas Anies. Nyampah aja nih orang kerjaannya. Orang dibenci bukan karena dia salah, tapi pembenci itu sejatinya orang-orang pendengki. Apa sih sebenarnya salah Anies pada mereka? Menipu tidak, berbohong tidak, merugikan tidak. Intinya mereka takut kalah saing, itu saja. Nih, ternak abah, bukan termul. Apa sih salah Anies kepada mereka? Kepada SBY, kepada AHY? Berbuat salah tidak, merugikan tidak, menipu tidak. Ente baru kemarin sore lahir di Indonesia. Kemarin ketika pertengkaran Pilpres, tahu kan seperti apa Anies Rashid Baswedan dengan SBY, SBY dengan Anies. Sudah mengharapkan betul Pak SBY itu berpasangan AHY dengan Anies. Tapi ternyata tidak, saudara. Pak Anies malah bersama Muhaimin Iskandar. Gitu. Jadi kesalahannya fatal.
Janji sana sini, bohong sana sini itu Mas Anies tuh. Hah? Tak tahu malu. Orang bersilaturahim itu datang dari niat hati, bukan karena datang untuk silaturahim karena diundang. Wih. Nah, terserahlah. Tapi ya intinya bagi saya, Anies itu sekarang sudah menjadi gelandangan politik. Gelandangan politik. Seperti seperti Amin Rais. Gelandangan politik tuh. Kenapa bisa menjadi gelandangan politik? Karena sikap-sikap politiknya selalu blunder tuh mereka. Bacaan politiknya selalu salah, sikap politiknya selalu blunder. Dulu kepada Pak Prabowo ketika mencalonkan Anies seperti apa bahasanya, tiba-tiba seperti apa. Kemarin ketika Pak SBY sudah berharap besar AHY bersama Anies juga seperti apa. Konsisten sikap itu menjadi barometer ukuran orang di dalam kualitasnya. Anies konsisten apa tidak? Kan begitu. Sikapnya kan bisa diuji. Kan kita bisa melihat juga sama-sama seperti apa Mas Anies Rashid Baswedan. Kenapa sih saya terkesan seperti benci banget kepada Anies? Enggak, bukan benci kepada Anies secara personal. Terhadap sikap-sikapnya. Diawali dari dulu. Dia menghalalkan menaiki anak tangga agama demi mencapai kekuasaan DKI 1. Itu bayangkan, agama saja berani dia injak untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Apalagi yang lain itu aja. Maka wajar bila berkhianat kepada Pak Prabowo, berkhianat kepada SBY, berkhianat kepada AHY. Jangankan kepada manusia, agama aja yang sakral sekali diinjak demi kekuasaan, demi mencapai DKI 1. Dosa besar itu. Kata Mas Anies, jangan lihat orang itu dari visi misinya. Visi misi itu bisa dikarang. Orang juga mungkin melaksanakan visi misinya, mungkin tidak. Tapi lihatlah orang itu dari rekam jejaknya yang pernah dilakukan oleh dirinya. Nah, saya sudah melihat rekam jejak Anies buruk sebagai kepala daerah, baik sebagai intelektual. Saya nggak menafikan kecerdasan Anies, tapi sebagai kepala daerah sangat buruk sekali. Karena dia menghalalkan segala cara demi meraih jabatan yang dia inginkan. Baik secara narasi, baik secara pembendaharaan kata, baik secara intelektual, tapi buruk sebagai kepala daerah, apalagi sebagai presiden. Itu menilai saya cukup objektif kepada Mas Anies. Saya tidak menafikan kepintaran Anies, saya tidak menafikan kecerdasan Anies, saya tidak menafikan pembendaharaan kata Anies. Enakeun pokoknya lamun ngomong teh, tapi saya menafikan pola dia di dalam meraih kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia teman-teman hal-hal yang teman-teman bisa saksikan tentang bagaimana Bapak Anies Baswedan yang kembali dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya, kalau kita melihat bagaimana eksistensi Anies Baswedan sejauh ini, memang terlihat tampak bahwa ada ambisi yang ada di dalam diri Bapak Anies Baswedan untuk menjadi RI 1. Cuman balik lagi, kita ketika berbicara tentang bagaimana orang yang dikait-kaitkan dengan kepemimpinan, ya tentu kita juga harus milih yang terbaik
Nah, Bapak Anies Baswedan ini kan sebetulnya bukan orang yang bersih ya, bukan orang yang bersih dari mana? Dari track record. Ada beberapa track record yang memang menunjukkan bahwa Bapak Anies Baswedan ini ya perlu melakukan begitu banyak evaluasi. Terlebih Bapak Anies Baswedan kan ambisinya gede, tetapi kalau itu tidak sejalan dengan track record, dengan kinerjanya juga masalah, teman-teman. Sementara Kang Deddy Mulyadi, kita tidak melihat bahwa KDM itu memiliki satu ambisi bahwa dia akan jadi presiden di masa depan. Gitu. Kita tidak melihat itu pada diri Kang Deddy Mulyadi loh. KDM fokus terhadap bagaimana ya apa yang bisa dia lakukan kan. Apa yang beliau bisa lakukan untuk Jawa Barat hari ini. Jadi untuk wacana-wacana di tahun depan apakah enggak? Apatah lagi kalau memang tidak mendapatkan instruksi dari Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia hari ini. Gitu loh. Jadi ya memang beda dari sisi moralitas antara KDM dengan Bapak Anies Baswedan. Secara kinerja ya teman-teman bisa nilai secara sendiri-sendiri. Bagaimana? Silahkan letakkan di dalam kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.